Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadio Satria. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan ada 4 orang juga. Yang pertama adalah Daini Iktifar Widya Pangestu. Yang kedua adalah Jihan Fairuz. Yang ketiga adalah Tita Wulandari. Dan saya sendiri Ramadio Satria. Yang materi yang akan kita sampaikan adalah tata kelola perusahaan. Materi yang akan disampaikan ada 8. Yang pertama adalah pengertian tata kelola perusahaan. Yang kedua, tujuan sistem tata kelola perusahaan. Yang ketiga, bentuk-bentuk usaha dan kepentingan berbeda. Yang keempat, hubungan dalam tata kelola perusahaan. Yang kelima, evaluasi tata kelola perusahaan. Yang keenam, faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang ketujuh, implikasi penilaian tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir, masalah umum yang timbul dalam tata kelola perusahaan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Daini. Silakan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tata kelola perusahaan. Secara khusus, tata kelola perusahaan adalah sistem, prinsip, pijakan, prosedur, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengatasi konflik kepentingan yang melekat dalam bentuk perusahaan. Jadi, untuk memahami risiko yang melekat dalam investasi di suatu perusahaan, maka penting untuk memahami kualitas praktik tata kelola perusahaan itu, serta penting juga untuk memantau praktik perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan sistem tata kelola perusahaan. Yang pertama, resiko operasional adalah suatu resiko kerugian akibat kegagalan dalam prosedur sistem perusahaan atau dari peristiwa eksternal. Yang kedua, yaitu menghilangkan atau mengurangi konflik kepentingan, khususnya antara manajer dan pemegang saham. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa aset perusahaan digunakan secara efisien dan produktif untuk kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jihan. Baiklah, untuk bentuk-bentuk usaha dan kepentingan berbeda. Dari 3 bentuk bisnis yang dominan secara global adalah kepemilikan tunggal, kemitraan, dan kooperasi. Kepemilikan tunggal itu ialah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang, pemilik dekan, restoran, salon kecantikan, atau kios lokal biasanya adalah pemilik tunggal. Sedangkan kalau kemitraan itu lebih dari satu pemilik atau manajer, mirip dengan kepemilikan tunggal. Ada 2 poinnya, yaitu untuk sebagian besar kemitraan bagi banyak keuntungan dan kerugian yang sama. Dan keuntungan nyata dari kemitraan atas kepemilikan tunggal yaitu dengan pengumpulan modal keuangan mitra dan berbagi risiko bisnis. Yang ketiga, korporasi. Korporasi adalah badan hukum dan memiliki hak yang serupa dengan hak seseorang. Keuntungan kepentingan dan mencolok dari bentuk bisnis korporasi, yaitu perusahaan dapat mengumpulkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, pemilik perusahaan tidak perlu menjadi ahli dalam industri atau manajemen bisnis. Tidak seperti kepemilikan tunggal dalam kemitraan, di mana keahlian bisnis sangat penting untuk kesuksesan. Poin ketiga yang sangat penting yaitu pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. Artinya mereka hanya bisa kehilangan uang yang telah mereka investasikan, tidak lebih. Namun untuk bisnis perusahaan memiliki sejumlah kelemahan. Nah, di sini ada tabel yang terdiri atas
Ciri kepemilikan tunggal, kemitraan, dan perusahaan. Dari segi kepemilikan, kalau yang tunggal itu pemiliknya tunggal, yang mitra beberapa pemilik, perusahaan itu kepemilikannya tidak terbatas. Kalau dari segi persyaratan resmi dan regulasi, di kepemilikan tunggal sedikit, di kemitraan juga sedikit, yang perusahaan banyak hukum persyaratan. Kalau dari persyaratan resmi dan regulasi, kalau dari perbedaan hukum antara pemilik dan bisnis tidak ada di tunggal, di kemitraan tidak ada, di perusahaan pemisahan hukum antara pemilik dan bisnis. Untuk kewajibannya di tunggal tak terbatas, di kemitraan tidak terbatas tetapi dibagikan antara mitra. Untuk perusahaan terbatas. Kalau untuk kemampuan mengumpulkan modal di kepemilikan tunggal sangat terbatas, di kemitraan terbatas, di perusahaan hampir tidak terbatas. Sedangkan keteralihan dari kepemilikan tidak dapat pindah tangannya kecuali dengan penjualan seluruh bisnis. Untuk kemitraan tidak dapat dipindah tangankan. Untuk perusahaan mudah dipindah tangankan. Kalau dari segi keahlian pemilik dalam bisnis, kepemilikan tunggal itu penting, di kemitraan juga penting, dan di perusahaan tidak perlu. Hubungan dalam tata kelola perusahaan. Nah, dari manajer dan pemegang saham, penting untuk diketahui bahwa perusahaan dan manajernya, agen pemegang saham memperoleh modal, operasi, dan investasi dari pemegang saham pemilik melalui dua cara. Yang pertama, meskipun pemegang saham memiliki klaim 100% atas laba yang tidak terdistribusi laba bersih, diinvestasikan kembali di perusahaan. Manajer bertanggung jawab untuk memajukan kepentingan terbaik pemegang saham. Hal ini mungkin terjadi. Yang kedua, direktur pemegang saham. Konflik di antara direktur dan pemegang saham muncul ketika direktur datang untuk mengidentifikasi dengan kepentingan manajer daripada kepentingan pemegang saham. Kedua hubungan ini adalah faktor utama dari sebagian besar sistem kelola perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada evaluasi tata kelola perusahaan, yang mana komponen penting dari evaluasi perusahaan dan risikonya yaitu tinjauan kualitas sistem tata kelola perusahaan. Evaluasi ini memerlukan penilaian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan direksi, manajer, dan pemegang saham. Sebuah perusahaan tergantung pada kualitas keputusan manajer dan komitmen mereka untuk menerapkan praktik manajemen yang baik. Dengan menganalisis keadaan tata kelola perusahaan, seseorang atau pemegang saham dapat memastikan apakah perusahaan diatur dengan cara praktik manajemen yang lebih baik, mendorong pengandalan modal pemegang saham yang lebih tinggi, atau jika ada masalah tata kelola manajemen yang dapat mengganggu kinerja. Di sini dijelaskan ada jajaran direksi, yang mana direksi tersebut merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, anggota direksi baik secara individu maupun kelompok memiliki tanggung jawab, yang mana itu ada menetapkan nilai-nilai perusahaan dan struktur tata kelola bagi perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis yang dilakukan dengan cara yang etis, kompeten, adil, dan profesional. Yang kedua yaitu memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan peraturan dipenuhi dan dipatuhi sepenuhnya dengan tepat waktu. Ketiga, menetapkan tujuan strategis jangka panjang untuk perusahaan dengan tujuan memastikan bahwa kepentingan terbaik pemegang saham didahulukan dan bahwa kewajiban perusahaan kepada orang lain adalah bertemu secara tepat waktu dan lengkap. Selanjutnya yaitu ada menetapkan garis tanggung jawab yang jelas dan sistem akuntabilitas dan kinerja yang kuat pengukuran di semua fase operasi perusahaan. Yang terakhir, adanya pekerjaan Chief Executive Officer tentu paket kompensasi dan secara berkelama baik kinerja petugas. Materi selanjutnya sih.
Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan sosial dan tata kelola, yang mana di sini dijelaskan adanya environmental, social, dan governance atau singkatannya dengan ESG, yang merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasi yang terdiri dari 3 konsep: kriteria environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola perusahaan, yang mana perusahaan dapat menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasi akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikannya sehingga selaras dengan keberlangsungan dialek tersebut. Yang mana dijelaskan yang pertama itu adanya kriteria lingkungan, yang dijelaskan ada kriteria lingkungan yang atau istilahnya yang environment, yang mana kriteria lingkungan pada ESG turut membahas mengenai penggunaan energi sebuah perusahaan limbah, polusi, konservasi sumber daya alam, dan perilaku terhadap flora dan fauna. Yang menempatkan kriteria lingkungan dalam manajemen risiko perusahaan tentunya akan meminimalisir risiko berpotensi hadir dari kriteria lingkungan tersebut. Yang mana kriteria ini digunakan untuk melakukan evaluasi sebuah perusahaan dalam bagaimana entitas perusahaan terkait dalam beroperasi. Integrasi ESG dengan sebuah perusahaan pun harus selalu diiringi dengan komitmen dan implikasi pada kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kriteria sosial, yang mana kriteria sosial ini dalam ESG lebih melihat hubungan sebuah perusahaan secara eksternal, yaitu baik komunitas, masyarakat, termasuk pembeli, media, dan entitas lain yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu hal yang harus dikonsiderasikan melalui kriteria sosial ESG. Hal ini disebabkan beberapa faktor dari kriteria sosial akan memberikan dampak pada performa finansial perusahaan. Tentunya siap atau tidak siapnya sebuah perusahaan dalam mengadaptasikan posisi dalam masalah sosial yang mempengaruhi citra sebuah perusahaan, sehingga memfokuskan dan mendalami isu-isu sosial menjadi risiko manajemen perusahaan yang merupakan konsiderasi yang harus diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya itu ada kriteria tata kelola, yaitu kriteria governance atau tata kelola perusahaan yang memfokuskan bagaimana sebuah perusahaan memiliki proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan pada bagian internal. Jika kriteria sosial memfokuskan pada hubungan eksternal, maka kriteria governance melihat manajemen atau tata kelola perusahaan. Untuk kriteria ini membahas dalam satu aktivitas perusahaan tergantung pada aktivitas manajemen dan pemilik perusahaan, yang sehingga hasil atau output yang dirancang seperti kebijakan perusahaan, standar perusahaan, budaya, penyimpangan informasi, serta proses audit dan kepatuhan yang merupakan hal-hal yang patut ESG untuk perusahaan. Yang pertama yaitu ESG yang telah berkembang pesat ke bisnis selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada perusahaan yang telah mengevaluasi kembali tempat mereka di masing-masing keuangan environmental, sosial, governance, dan dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu ada salah satu ekuivalen ESG, ada yang merupakan sebutan dari triple bottom line yang berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada perusahaan yang berkelanjutan, yaitu membangun keuntungan sekaligus pembangunan masyarakat. Pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan pelanggan serta karyawan, komunitas lokal, dan lain sebagainya. Yang keuntungannya yaitu sarana untuk pengembangan nilai saham, berkelanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan daripada tujuan akhir yang menjadi segala bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada ESG adalah investasi bukan beban biaya. Untuk yang terakhir adanya industri jasa keuangan yang memperkirakan setidaknya $13 triliun pertumbuhan tambahan di sektor energi terbarukan. Yang pada dasarnya ESG merupakan jenis pendekatan investasi yang dapat diadopsi pada berbagai jenis aktivitas dan investasi. Ya, untuk materi. Selanjutnya implikasi penilaian tata kelola perusahaan. Kualitas, kekuatan, dan keandalan relatif dari sistem tata kelola perusahaan. Perusahaan memiliki implikasi langsung dan mendalam bagi penilaian investor atau atas investasi dan penilaian.
Next. Sistem tata kelola perusahaan yang lemah menimbulkan risiko berikut terhadap nilai investasi. Ada 4 risiko. Yang pertama risiko akuntansi, yang kedua risiko aset, yang ketiga risiko kewajiban, dan keempat risiko kebijakan strategis. Risiko bahwa pengakuan laporan keuangan perusahaan dan pengungkapan terkait yang menjadi dasar keputusan keuangan investor tidak lengkap, menyesatkan, atau salah saji material. Yang kedua, risiko aset. Risiko bahwa aset perusahaan yang menjadi milik investor akan disalahgunakan oleh manajer atau direktur dalam bentuk kompensasi yang berlebihan atau penghasilan tambahan lainnya. Yang ketiga, risiko kewajiban. Risiko bahwa manajemen akan melakukan kewajiban yang berlebihan yang dilakukan atas nama pemegang saham yang secara efektif menghancurkan nilai ekuitas pemegang saham. Ini sering mengambil bentuk off balance sheet kewajiban. Yang keempat, risiko kebijakan strategis. Risiko bahwa manajer dapat melakukan transaksi seperti merger dan akuisisi atau menimbulkan risiko bisnis lainnya yang mungkin bukan merupakan kepentingan jangka panjang terbaik pemegang saham. Next. Selanjutnya, masalah umum yang timbul dalam tata kelola perusahaan. Ada 5. Yang pertama, benturan kepentingan. Benturan kepentingan dalam kerangka tata kelola perusahaan dapat terjadi ketika pejabat atau anggota pengendali lain dari suatu korporasi memiliki kepentingan keuangan lain yang secara langsung bertentangan dengan tujuan korporasi. Yang kedua, masalah pengawasan. Untuk membentuk tata kelola perusahaan yang efektif mengharuskan dewan direksi untuk memiliki pengawasan substansial terhadap prosedur dan praktik perusahaan. Yang ketiga, masalah akuntabilitas. Tindakan setiap tingkat korporasi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan publik. Yang keempat adalah transparansi. Sebuah perusahaan harus secara akurat melaporkan keuangan dan keuntungan dan kerugian yang mereka dan membuat angka-angka itu tersedia bagi mereka yang berinvestasi di perusahaan mereka. Yang kelima adalah pelanggaran etika. Perusahaan memiliki kewajiban etis untuk melindungi kesejahteraan sosial untuk orang lain, termasuk komunitas yang lebih besar di mana mereka beroperasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.